mati. Urip kudu sing bejanji. Lek wis urip aja kaya wong mati. Eling urip bakal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Migunani Channel, channel yang penuh manfaat dan barokah. Saat ini kita sudah kedatangan tamu. Wah, ini tamu dari jauh, bisa dilihat sampai memenuhi kamera ya. Perkenalkan, beliau adalah Gus Imam. Saat lagi kita akan membahas terkait masalah-masalah yang didapati oleh para remaja zaman sekarang, dan kita hubungkan dengan di bulan yang suci ini. Nah, jangan sampai bulan suci ini ternodai dengan masalah-masalah anak-anak zaman now. Oke, bagaimana Gus menurut Anda? Tapi sebelumnya, mengapa Anda dipanggil Gus ini ya? Aduh, itu repot itu ya. Kenapa saya harus panggil Gus? Itu terserah orang. Pokoknya orang nyaman. Tapi bukan Agus namanya ya? Bukan. Pokoknya jangan sampai panggil pedus gitu ya. Ya, semua tergantung orang lain. Bagaimanakah cara memanggil saya? Yang penting orang yang memanggil saya itu enjoy, enak dan sebagainya. Ada yang manggil Kanjeng Sunan, ada yang manggil Gus Mamam, ada yang manggil Cak, ada yang manggil Besti dan lain sebagainya. Tapi ini yang di kalangan umum ini setahunya Gus itu adalah anak atau turunan dari Kiai, apakah benar seperti itu ya? Ya benar sih, ya benar. Tapi kan Oh jadi itu bukan suatu apa ya? jadi jenengan ini anaknya Kiai ini ya? Iya, kalau dia ya. Yang barokah. Kalau ada kiai kalau anak kiai bukanlah. Ya mungkin terlalu berkecimpung di keagamaan. Paling banyak saya itu berkecimpung di keagamaan. Orang berprasangka ya dan memberikan gelar saya seperti itu. Tapi itu tak penting. Yang penting iman dan ketakwaan. Masya Allah. Bagus sekali Gus. Adem. Terkait masalah anak-anak zaman sekarang ini Gus, ya kan banyak yang suka menjadikan ibadah itu menjadi permainan. Jadi kalau di bulan Ramadan ini nanti akan banyak masalah-masalah memviralkan diri dengan cara menjadikan ibadahnya mereka itu, tapi kadang direkam, Ya. kemudian dibuat guyonan. Itu bagaimana Gus? Ya. Kalau menurut pandangan saya sesuai dengan zaman sekarang ya, anak-anak itu dekat dengan medsos. Ya. Apalagi tidak jauh dari gadgetnya. Gadget ya Pak ya? Iya, Yang kotak itu loh. gadget. Oh, gadget ya. Gadget ya. Ya. Menurut saya itu oke aja. Nah, Dipakai untuk kebaikan, untuk sesuai dengan suasana bulan suci Ramadan, dipakai untuk memviralkan diri, tapi yang baik-baik sesuai dengan kondisi pada bulan suci Ramadan. Tapi kalau ibadah dibuat guyon, mohon maaf ya, kalau sampai menyalahi yang tidak sebenarnya, itu nanti takutnya pelecehan agama. iya. Tapi memviralkan diri dalam arti yang tidak ke ranah ibadah yang seperti ada orang terawih, pas ada orang terawih kok bikin apa itu yang video-video itu apa namanya? Oh, selfie. Enggak selfie. Oh, vlog. Nge-vlog. Oh, iya. Ada orang sholat di depan dia nge-vlog gini. Di depannya itu ada di depan jamaah yang paling depan. Itu yang enggak baik ya. Itu loh yang Sebelum banyak, berangkat yang banyak di video itu yang Allahumma Muhammad ya Rasul Allah dibuat gitu Gus. itu enggak apa-apa sih. Mungkin Tapi banyak yang ketawa itu Gus, masa nggak apa-apa Gus? kalau ketawa enggak apa-apa. Tapi kalau yang mengucapkan itu dalam keadaan itu Oh, ya,
memang berniat ya. berniat untuk kita itu mengucapkan sholawat. Oh, jadi hatinya memang benar-benar untuk Hatinya Rasulullah. memang untuk Rasulullah. Tapi nanti diedit seperti orang itu kok tertarik lah, tertariknya itu positif nggak apa-apa. Kalau tertariknya negatif itu yang bikin rusak lah. Tapi jangan sampai lah Iya, tuh. ibadah itu dibuat suatu lelucon-lelucon yang nggak baiklah seperti itu. Tapi banyak yang memandang itu lelucon. Iya, itu lelucon itu yang makanya Padahal sebenarnya yang mengucapkan itu dia berniat ya untuk Rasulullah memang ya. itu masih tidak, itu kurang parah lagi. Ada yang sholat tapi sambil apa itu Joget. joget, Lu iya tak? Bener tak? sambil dejian, sambil goyang-goyang. Itu ada tuh di Nah, media itu- sosial itu. Itu banyak sekali di media. Pokoknya yang generasi muda ini boleh membedakan diri, tapi jangan sampai ibadah itu dibuat sebagai lelucon yang bersifat kita itu sudah mengkhusyukkan diri pada Allah. Ya kalau pas menyebutkan rukun iman lupa langsung dibikin lelucon itu nggak apa-apa. Rukun Islam nggak apa, tapi jangan sampai mengubah kata-kata. Langsung pas sholat itu di tengah-tengah sholat sampai goda temannya dan lain sebagainya. Sholat dibuat goyang-goyang dan itu nggak boleh. Ya ditata yang semisal itu nggak parah-parah banget gitu loh. Ya apa pas ngaji Quran keliru gitu, ada yang pingsan tak gimana, ya dibikin sebagaimana mungkin, pokoknya tidak sampai tertuju pada pelecehan agama. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya Gus ya. Ya sesimpel itu saja. Yang penting tidak sampai membuat agama atau ibadah tersebut itu jelek di mata banyak umum gitu ya. Iya, takutnya itu generasi yang sekarang itu banyak yang niru, banyak yang sampai-sampai itu sembrono. Nah itulah sembrono itu, takutnya itu nanti semakin lama semakin ada video itu semakin parah dan semakin parah dan semakin banyak yang sembrono lagi sampai hal-hal yang memang tidak boleh buat mainan dipakai buat mainan. Gus, misalkan nih ada anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan yang sudah banyak berpacaran, Gus. Nah, itu. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan, apakah mereka itu sewajarnya tetap harus pacaran atau harus diputus? Ya, Putus. kita harus jaga ya. Pacaran dalam arti memegang, ketika kita memegang anak perempuan atau ada dua pasangan, itu berpegangan pun belum nikah itu sudah dosa. Berpandang-pandangan sudah berdosa. Apalagi pegangan tangan sudah berdosa. Itu makanya dari itu di dalam bulan suci Ramadan, namanya orang syahwatnya keluar itu dalam kondisi yang tidak dikira-kira ya. Kita lihat sesuatu yang membuat syahwat kita muncul, itu nanti takutnya kita membatalkan puasa. Syahwatnya muncul itu maksudnya apa? Ya syahwatnya muncul yang bagaimana ya? Yang tertuju pada yang pikiran kotor itu loh. Pikiran yang kotor dan membuat nafsu seseorang itu, nafsu birahi itu menjadi memuncak dan kita tidak konsisten ibadah. Makanya itu kalau menurut saya ya di bulan suci Ramadan janganlah bertemu ketemuan sampai pegang tangan. Ya. Enak mas, tapi itu enak, tapi ya tolonglah kita jaga bulan suci Ramadan, jangan kotori dengan seperti itu. Ya enak, siapa sih nggak mau sih disayang sama pacar, dibelai sama pacar, tapi itu nggak boleh sebelum dia itu mengucapkan ijab kabul atau pernikahan. Kalau sudah nikah nggak apa-apa. Malah itu jadi pahala Gus ya. Iya, tapi kalau di siang hari kan Rasulullah puasa. kan pernah mengatakan kalau siang hari bukan kita itu gimana ya? Kita lihat istri kita kan nafsu ya. Kalau bagaimana kita itu dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun kan kadang-kadang kita itu berpikirannya enggak. Takutnya ya siang hari kita kamarnya pindah apa. Tapi kalau nanti sudah berbuka ya silakan.
itu terserah jenengan Jadi kalau pas semua. puasa Pas puasa di siang hari tidak kita jaga. disilahkan. Iya, tidak disilakan. Soalnya kita menjaga. Kita nafsu kita itu keluar tidak disangka-sangka ya. Nafsu kita itu kalau bisa direncanakan ya enak. Tapi nafsu kita itu keluar itu dalam keadaan kondisi yang tidak bisa diduga-duga. Iya. Kalau itu berarti kesimpulannya meskipun di bulan Ramadan ataupun di Iya. luar Meskipun- bulan Ramadan tetap nggak boleh pacaran nih Gus ya. Kalau menurut saya begitulah. Nah, dengerin Ya. itu. Tapi ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa pacaran haram. Haram. Memandang saja itu berdosa. Salah satu ulama. Iya, Ulama lain ada yang menghalalkan. Jumhur ulama semuanya ulama Oh, mengatakan bahwa memandang saja itu sudah berdosa, Waduh. apalagi memegang. Itu sama juga berzina, memegang saja berzina. Tapi Ya enakan begitu aja ya. tapi anak zaman sekarang pintar-pintar Gus ya. Memandang aja berdosa ya. Iya. Apalagi memegang kan sama-sama dosa. Iya. Lebih baik pegang-pegang. Nah, takutnya seperti itu lah. Takutnya seperti itu. Ketimbang memandang sama memegang dosanya sama, akhirnya seperti itu. Bercocok tanam sembarangan. Maksudnya nah, ini kita seperti harus tahu itu. ya, kita harus tahu cocok Ya. tanam itu bagaimana kata Gus Imam. Iya, takutnya seperti itu. Kita Cocok tanam itu tadi loh. ya, Gus. cocok tanam itu gimana ya? Kalau Cocok. kata guru saya itu seksual namanya. Oh, jadi intim ya. Esek jerusual kan. Kata lainnya seperti itu. Kalau bahasa viralnya itu sekarang itu adalah bercocok tanam. Bercocok tanam belum ada sertifikatnya. Oke. Legal ya kalau bahasanya. Belum ada cukainya ya. Tapi legal masih ada. Itu yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Ya, kita itu iman kita itu kadang-kadang bisa memuncak, bisa menurun, yaitu takutnya nanti di dalam bulan suci Ramadan, iya saya kuat, ternyata ada wanita cantik nafsunya Seksual. keluar. Ya itu seksualnya keluar. Ya kita jagalah, semoga puasa kita itu gimana ya, biridhoillahi ta'ala, punya kita mendapatkan berkat ridhonya Allah. Ya. Amin. Oke. Kita jaga, bukannya kita itu sok alim enggak, tapi jadikan Ramadan sekarang itu ibarat Ramadan terakhir. Berarti kita bisa berhati-hati. Perkara sedikit pun bisa menjadi besar. Contohnya Gus. Ya, Itu tadi. perkara sedikit aja berarti bisa menjadi besar. Kalau kita remehkan bisa menjadi besar. Iya, benar-benar. Ya, sesuatu yang biasa-biasa. Gak tahu di bulan Ramadan ini kan apa itu kan ada apa itu wa tughallu fihi waradatu syayatin. Setan-setan itu dibelenggu oleh Allah yang membangkang. Setan-setan yang nakal-nakal itu Pak ya. Itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita, setan sudah enggak ada. Di bulan suci Ramadan kita gimana? Kita masih menyalahkan setan apa enggak? Gitu loh. Takutnya kelakuan kita yang buruk masih menyalahkan setan, sedangkan setan di bulan suci Ramadan itu sudah dibelenggu. Berarti kita terus setan sudah enggak ada, yang disalahkan siapa? Ya diri kita sendiri, Tadi nafsu kita sendiri. kita setan ini. Iya, Kita setan yang belum terbelenggu. iya. Kan di dalam Ramadan kan kita perlu apa pengontrolan. Nah, ini FYP ini ya nanti ya. Apa? Kita setan yang belum terbelenggu. Setan yang belum terbelenggu yaitu yang kejelekan kita keluar pada bulan suci Ramadan. Itulah setan-setan yang belum terbelenggu. Yang mana setan senior Pak ya. Iya. Setan senior sudah dibelenggu lah. Yang ini di bulan suci Ramadan muncullah aslinya manusia itu gimana. Kalau bisa menahan di dalam bulan suci Ramadan kita ada istilah pengontrolan nafsu, hawa nafsu, yaitu apabila kita salah mengontrol artinya. Tapi sebenarnya di bulan Ramadan ini juga untuk pembelajaran bagi setan-setan yang seperti kita ini yang Ya. tidak terbelenggu, biar
Ya mungkin ya seperti itu ya. Ya Karena sedikit-sedikit. banyaknya munculnya setan yang asli Hmm. di dunia ini pada bulan suci Ramadan ya, terlihat yang asli gimana. Oh gitu Gus ya. Setan yang mempengaruhi kita itu sudah terbelenggu, dan sekarang setan yang berwujud kita ini, yang kita berbuat buruk itu pasti setan, yang berbuat baik itu bisa melebihi malaikat. Oh maka dari itu derajat manusia itu paling tinggi ya Gus ya. Derajat manusia paling tinggi kalau Karena itu manusia itu berbuat baik itu bisa melebihi malaikat. Oh. Kalau buruk Bisa melebihi bisa Setan. melebihi setan. Ya, makanya di dalam bulan suci Ramadan kan syahrul maghfirah, ya. Apa artinya Gus? bulan yang penuh ampunan. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia, bulan penebus dosa ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita minta ampunan pada Allah sebanyak-banyaknya. Oke. Kelihatan saya si Kopiah ini banyak dosanya loh. Ya saya tahu Gus. Ya. Banyak dosa saya itu. Orang-orang lihat saya itu manggil-manggil Gus Ustaz tuh. Memang enak gelar seperti itu, enggak enak. Tapi kan Enak, dapat kita amplop. dapat berkat, Amplop juga. amplop juga ya. Isinya Enak apa? itu amplop plus berkat ya. Itu berkat itu adalah Berkat kan salah satu gizi para ustadz ya. kan Empat dimakan. sehat lima sempurna. Dimakan kan jadi ini Gus ya. Iya. Kalau amplop Amplop isinya ya. untuk Isinya tuh. Ya mungkin itu kita jalankan bulan suci Ramadan. Bikin Ramadan ini yang terbaik di tahun ini. pokoknya intinya jangan sampai kita mengkotori bulan suci ini Gus ya. Ya. Dengan apa yang biasa kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Iya, di dalam surat Al-Hajjar ayat 46 terangkan Hijr apa? Al-Hijr ya, Al-Hijr terangkan bahwa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu nanti di akhirat nanti semua dapat balasan. Si A dapat ini, si B dapat ini. Pokoknya kenikmatan yang sangat besar sekali ya. Sana dapat kenikmatan surga dan sebagainya dibalas oleh Allah. Disuruh muas-muasin, puaskanlah dirimu di dalam surga, bersenang-senanglah sepuas kamu, karena itu balasan dari Allah. Tapi bagi yang tidak berpuasa, tidak mendapat apa-apa kecuali siksa Allah yang sangat pedih, yaitu yang sangat pedih itu loh yang takdirnya itu ya. Ya, Pedih di mata dan pedih di hati. enggak itu toh pedih semuanya mas ya. Ya, jangankan ibadah ini dan baik. Ya, saya juga gitu, bukan ngomong tok ya saya ya. Saya itu menjaga bulan suci Ramadan. Ya, gak mau aja alhamdulillah lah Pak ya. Ya. Gak Terakhir mau Gus, ya. terakhir bagaimana cara agar anak-anak zaman sekarang ini bisa menahan lapar puasanya itu dengan apa ya? Biar enggak apa kemudian di siang hari merasa lapar akhirnya moga ya. Sore hari merasa lapar akhirnya moga. Biar menghilangkan pikiran lapar itu. Ya istilah dengan banyak kegiatan mungkin ya. Apa Gus? Oh, Masih ada. ya nggak kasihan lah kan. Istilah dengan kegiatan yang positif. Kalau bisa itu mondok di tempat yang terdekat, cari ustadz, cari kiai, cari habaib, cari para orang yang bisa ilmu agama. Iya. Dekatkan dirinya untuk keselamatan di bulan suci Ramadan. Iya. Gak rugi kok kita ke sana. Ya soalnya kan anak-anak ini kan rencana pas bulan puasa itu main game mulai dari pagi sampai sore. Nah, itu ya Itu tapi kan nggak dosa Gus. Nggak dosa ya nggak dosa, tapi isinya bulan Ramadan ya cuma gitu-gitu kok, tidak ada sesuatu yang penuh yang sesuai dengan isi bulan Ramadan. Ya enak tidur ya memang tidur, masa harus tidur terus? Ya kualitas ibadah kita ditingkatkan lagi ya. Ini bagi yang punya anak-anak muda ya, mungkin bagaimanakah anak-anak kita itu, generasi kita itu, mungkin orang-orang tuanya bikin madrasah diniyah fil bait. Waduh,
di rumah. Bikin suasana madrasah di rumah-rumah orang-orang, rumah-rumah. Berarti di situ itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu bernuansa ibadah. Ya, di situ nanti ada pintu masuk itu ditulis doa masuk Kamar mandi. rumah, doa masuk kamar mandi. Jangan sampai doa masuk karaoke, nggak boleh ya. Oh, itu ada doanya tuh. Ada doanya. Ya, jangan sampai itu ya. Kita berikan nuansa Islamilah pada rumah-rumah kita. Anak kita tidur, ayo sebelum makan kita doa dulu, setelah makan berdoa. Bangun tidur gimana doanya, tidur lagi bagaimana doanya. Kita berikan didikan agama mulai di rumah, bukan di sekolah toh. Di sekolah itu berapa persen? Yang paling banyak adalah di rumah bersama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak mampu, berikan nih. Bukan nggak mampu sih Gus, nggak ada. Nggak ada. Oh ya, jadi gitu ya, Lur apa akhi? Kan kita nggak nuansa agama ya, jadi akhi ya. Antum. Jadi gitu ya Lur. Jadi di bulan puasa ini jangan sampai kita menodai bulan suci. Khususnya para pemuda-pemudi Zaman sekarang. zaman sekarang. Harus menghiasi bulan suci ini dengan ibadah. Ya, jangan kau pakai ibadah itu sebagai ajang keviralanmu, tapi pakailah untuk kamu menghadap ilahi Rabbi. Itu Pak ya. Mantap. Ya, Masuk. Oke, pesan terakhir atau quotes untuk pesan terakhir Jangan terakhir Gus ya. bukan Jangan jangan terakhir. Gini ya, sucikanlah diri kamu di bulan suci Ramadan. Kalau kamu nggak mau disucikan di neraka, sucikanlah di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan inilah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kesempatan ini gunakan yang sebaik-baiknya, khususnya para pemuda-pemudi ya, itu segala bertobat. Kalau pemuda-pemudinya itu keluar aslinya, jeleknya, negatifnya di bulan suci Ramadan, itu setan yang asli, setan yang nampak di bulan suci Ramadan. Ya, yang belum dibelenggu mungkin ya. Ya, mungkin itu. Oke, mungkin kali ini akan ditutup dengan pantun oleh Gus Imam langsung aja. Apa ini pantunnya? Nyupainem. Yupainten Oh, nyupainten. keceblong sumur. Mati Gus. Cakep takut mati. Ulangi. Ya, yupainten keceblong sumur. Nyun pangapunten, Aku pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.